Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalian kita kembali sadari betul ada titipan Allah yang sangat berharga bagi kita, karunia Allah yang sangat tinggi dan tidak sembarang diberi nikmat tersebut, yakni nikmat kekuatan akidah, kekuatan al-wala al-bara. Ada kekuatan yang sangat mendalam pada diri kita, yang dengannya kita tertanam bibit-bibit cinta yang sangat dalam kepada Allah dan seluruh syariatnya, seluruh takdirnya, dan apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti nabinya, rasulnya, para malaikatnya, dan seluruh apa yang Allah ridhoi, maka kita pun juga itu. Ini sebuah karunia yang sangat besar. Demikian pula Allah berikan karunia kepada kita disebut dengan al-bara, pengaruh bagaimana kita menyikapi musuh, benci kepada musuh, pada apa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada yang senantiasa tertanam pada diri seorang muslim, ya, konsekuensi syahadatnya. Yang konsekuensi syahadat Allah sekalian adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah lahir nanti cabang daripada syahadat kita, tentu adalah lahir konsekuensi al-wala al-bara. Ya. Kita akan tegaskan kembali, ya, kita akan diuji oleh sekalian dengan beberapa ujian al-wala al-bara. Sudah sering saya jelaskan istilah ini, ya, sebuah istilah yang menguji keimanan kita, ya, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wala, loyalitas, kesetiaan, ketundukan, kepatuhan kepada mukmin, kepada sesama orang beriman, di situ namanya al-wala. Sedangkan berpisah, al-bara, berpisah dengan betul-betul berpisah, membenci betul-betul dengan membenci, ya, mengingkari dengan betul-betul pengingkaran. Ini masih bagian daripada konsekuensi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Islam sangat anti dengan, dia sangat anti dengan syirik, sangat dekat dengan tauhid. Ya. Jadi dia sangat dekat dengan keimanan, sangat anti dengan kekufuran. Maka segala bentuk kekufuran dan cabangnya, serta orang yang berpaham kufur, itu pasti ada akibatnya. Nah, ini yang disebut dengan akidah al-wala al-bara. Kita akan masuk dalam sebagian ayat yang akan kita lihat, teman sekalian, bagaimana al-wala al-bara kita, ya, apalagi kalau saya melihat negara kita ini akan diuji ke depan ini, ya, dengan menteri agama kita yang baru, akan banyak nanti terbongkar siapa yang teruji dengan walaknya dan siapa yang teruji dengan al-bara'nya. Ya, tahun baru ke depan akan kelihatan siapa yang walaknya tinggi dan siapa yang lemah, siapa yang bagus baraknya dengan siapa yang lemah. Ya, coba kita lihat, ini tesnya ini. Ini di ayat terakhir pada surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita mulai dengan penegasan Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW
la tajidu qauman, wahai Muhammad. Dan kalau Muhammad yang ditegaskan, kita semua yang baca ayat ini, la tajidu qauman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum, tidak akan pernah, tidak akan ketemu suatu kaum, hilang kaum itu, tidak ada itu, mustahil kaum itu yang yu'minuna billah, yang mengaku dirinya beriman pada Allah, wal yaumil akhir, mengaku beriman kepada hari akhirat pula kaum itu. Kalau ada kaum yang mengaku dirinya beriman pada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tidak mungkin kau dapati orang mengaku beriman benar kepada Allah dan beriman pada hari akhir lalu yuwaduna man hadallah wa rasulah. Tidak mungkin mereka bisa yu'aduna, akan berkasih sayang, akan mereka berlemah lembut, mereka akan berwala, dan akan mereka dekat dengan siapa? Man haddallaha wa rasulah. Yang oposisi, ya, sini haddallaha wa rasulah artinya yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kalian akan menemukan suatu kaum, satu sisi mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari kiamat, lalu kaum itu mau berdekatan, mau bersahabat, mau menaruh amanah kepercayaan, mau dipimpin, mau berdekatan dan mau loyal kepada musuh Allah dan musuh Rasulnya. Logis baik? Ya, ini keimanan kita akan diuji. Kalau ada orang mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Rasul, tidak mungkin akan ketemu. Tidak mungkin akan ketemu. Dia bisa berloyalitas, dia bisa saling menolong, dia akan berangkulan, dia akan berlembut sama musuh-musuh Allah dan Rasul. Tidak mungkin. Maka keimanan itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya sekalian? Diperhadapkan kita dengan musuh. Bagaimana sikapnya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berhadapan dengan musuh? Musuh adalah musuh, dan tidak akan memberikan loyal, tidak akan memberikan wala, tidak akan memberikan apa? Yuwadun, cinta, kasih. Tidak mungkin. Bahkan di sini disebutkan walau kanu aba'ahum, meskipun yang ditemani berkasih sayang itu adalah bapaknya sendiri. Tidak mungkin engkau akan dapati berkasih sayang dengan orang kafir meskipun bapaknya. Meskipun bapaknya tidak mungkin akan mereka berkasih sayang dengan bapaknya. Kalau bapaknya itu kafir, menentang Allah, menentang Rasulnya, tidak mungkin. Dia cabut loyalitasnya kepada bapaknya kalau bapaknya sudah kafir. Terputus seluruh nasab loyalitasnya meskipun nasab dekatnya, meskipun bapaknya. Aw abna'ahum, meskipun itu anaknya. Aw ikhwanahum, meskipun itu adalah ikhwannya, saudaranya. Aw asyiratahum, meskipun keluarganya. Ada 4 di sini. Bapak ke atas, karena ini yang paling takuti Pak biasa. Ini paling setia biasa kalau bapak loyal, termasuk bapak bos, ya, bapak bos, bapak pimpinan, bapak punggawa, yang atasan tak ke atas. Aw abna'ahum, anaknya ke bawah, kekasih-kekasihnya ke bawah. Aw ikhwan, saudara-saudaranya yang ke samping kiri kanan. Aw asyiratahum, pada keluarga-keluarga dekatnya. Semua ini berpengaruh dalam hidupnya. Tapi begitu dia musuh Allah, dia menentang Allah, Pak, tercabut juga. Ini kata para ulama, banyak tafsiran ayat ini turun tentang apa? Sebagai mengatakan turun kepada Abu Bakar As-Siddiq
ketika bapaknya itu mencela Rasulullah, menghina Rasulullah, maka Abu Bakar Pak yang loyo-loyo begitu, dia pukul bapaknya sampai pingsan. Kata Abu Bakar, seandainya ada pedang di tanganku waktu itu, maka pedang pun akan saya kasihkan bapakku, karena dia mencela Rasulullah SAW. Abu Bakar. Ada sebagian mengatakan turun kepada Mus'ab bin Umair ketika perang Badar, Pak, nak cari mentongi saudaranya dari Mekah. Datang rombongan orang kafir dari Mekah, mau diajak perang tanding, dan dia cari saudaranya di perang Badar. Dia bunuh saudara sendiri. Dia bunuh saudara sendiri di perang Badar. Karena dia datang adalah memusuhi untuk memerangi Allah dan Rasulnya di Madinah di perang Badar tersebut. Coba lihat, saudaranya di sini bunuh karena tercambuk loyalitas kepada kekeluarganya. Ada mengatakan turun kepada Abdullah bin Jarrah, dia membunuh juga bapaknya oleh karena atas kekafirannya. Ini sahabat-sahabat yang sudah menerima syahadat, syahadatnya hidup, sampai muncullah loyalitas yang tertinggi, tidak bisa ditawar-tawar. Begitu keimanannya menyala, syahadatnya menyala, musuhnya tidak lagi mengingat bapak, saudara, anak dan keluarga, enggak. Siapapun, ya, man haddallah wa rasulah, siapa menentang Allah dan Rasulnya, itu musuhnya. Tidak boleh berkasih sayang. Nah ini Pak ya, penting. Apalah kalau cuma tetangganya, apalah kalau cuma sepupu satu kalinya, apalah kalau cuma sahabat-sahabat dekatnya, itu tidak boleh. Ya, ini sekaligus kata para ulama, keimanan seseorang sekalian tidak akan bisa bertemu dengan loyalitas kepada orang kafir. Siapa mengaku beriman pada Allah, lihat, kalau dia loyal kepada orang kafir, maka keimanannya itu dipertanyakan. Ya, kalau dia loyal kepada orang kafir, hilang imannya. Kalau dia sudah beriman, tidak mungkin dia loyal. Karena itu antara wala dengan bara. Ya sekalian, kalau dia sudah walaknya kepada orang beriman, maka dia akan terjadi baraknya kepada orang kafir. Ya, itulah para sahabat. Ya sekalian, bagaimana mereka putus sejauh-jauhnya. Ya, sebagaimana Ibrahim, inni bari'um minkum, sesungguhnya saya berlepas diri dari engkau. Ini sikap sebagai seorang beriman, bagaimana menyatakan ketegasan dalam permusuhan musuh, meskipun itu orang dekat. Nah, disebutkan ulaika. Siapa yang sudah punya keyakinan begini, Pak? Siapa yang memiliki keyakinan begini? Kalau sudah perbaiki imannya, sehingga keimanannya itu menyukai yang disukai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah, maka apa yang pertama? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhum. Ini satu, Allah akan tuliskan keimanan pada hatinya, jadi kokohkan, dimasukkan iman pada dadanya. Yang kedua, wa ayyadahum biruhim min, semakin Allah kokohkan keimanannya, karena dia ikat imannya itu dengan teguh. Semakin kokoh imannya, Pak. Siapa membenci musuhnya Allah, mencintai walinya Allah, maka semakin kuat imannya dalam dadanya. Yang ketiga disebutkan wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka apa? Dengan akibat keyakinan begitu, memusuhi yang musuh, mencintai akan dijamin apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ternyata Pak, ibadah besar, membenci yang dibenci oleh Allah itu adalah ibadah, meskipun tidak bikin apa-apa. Tapi ibadah hati, membenci musuh itu ibadah. Ya, dan sebaliknya Pak, menyukai musuhnya Allah itu dosa, maksiat. Kenapa? Bermusuhan dengan orang kafir
itu ibadah. Bagaimana kita sudah jelaskan, qul ya ayyuhal kafirun harus umumkan tegas, jelas, lantang, tidak boleh abu-abu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud, dan seterusnya 4 kepengumumannya pada orang kafir harus disimpul dengan lakum dinukum walin. Kau di sana, saya di sini. Jalanmu ke sana, jalanku ke sini. Tidak boleh ketemu. Maka orang beriman dan orang kafir tidak bisa ditawar-tawar. Yang keempat di sini, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan ridha kepada mereka. Artinya kalau dia tidak meyakini keyakinan begitu, Allah akan murka kepada mereka. Lalu yang kelima, ulaika hizbullah. Dia masuk pada kelompoknya Allah, lawannya daripada hizbus syaitan. Ya, kelompoknya Allah, ulaika hizbullah. Dia kelompok Allah. Berarti kalau dia tidak meyakini begini, ulaika hizbus syaitan. Hala inna hizballah, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah ini humul muflihun. Maka kita akan lihat apa yang dibawa oleh orang kafir, apa yang menjadi ciri orang kafir. Kafir pada sini umum, semua bentuk kekafiran. Lebih khusus kekafiran dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Lebih khusus lagi nanti, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang musyrik, dan seterusnya. Siapapun yang memusuhi Allah wajib kita musuhi, tidak boleh main-main. Tapi musuh di sini mas sekalian, tentu memusuhi kebencian dalam hati harus ditanam. Tidak boleh ada toleransi akidah, toleransi ibadah dalam hal kepada mereka, insyaallah. Itu nah, ini lebih dipertegas ini. Lebih dipertegas. Kad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, ini Allah pertegas ayat itu tadi. Sungguh-sungguh sudah ada bagimu contoh teladan yang terbaik pada diri Ibrahim tentang bagaimana sifat al-bara'nya, sifat berlepas diri. Ya, Ibrahim dengan walladzina ma'ah, orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Dia badikan izqalu liqaumihim. Ingatlah ketika mereka, yakni Ibrahim dengan orang-orang yang seakidah dengan mereka. Apa perkataannya? Apa pengumumannya? Inna bura'am minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri. Jadi Ibrahim berlepas selepas-lepasnya dari mana? Minkum, dari kalian. Dari kalian. Kaliannya ini siapa? Bapaknya dan kaumnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun ya dari apa-apa yang kau ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diibadahi selain Allah itu adalah wajib kita bara. Karena sekarang ada satu surah. Surah keberapa itu? Bara. Surah ke-9. Di surah Bara itu nama lain daripada surah At-Taubah. Satu-satunya surah yang tidak boleh dibaca basmalah di dalamnya, baik di awal, di tengah maupun di akhir, selama lingkungannya Bara. Karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau mereka mengirim surat kepada orang-orang kafir tidak ada basmalahnya. Kalau mereka membuat perkataan kepada orang-orang kafir tidak ada basmalahnya. Ini dalamnya ini surah bara'atun minal musyrikin. Ya, berlepas diri dari semua bentuk-bentuk kekafiran, bentuk kemusyrikan. Jadi kita akan lihat ya, bagaimana orang beriman. Konsekuensinya dia berlepas diri dari bentuk kekafiran, berlepas diri dari ideologi kekafiran, akidah kafir, akhlak kekafiran, muamalah kekafiran, dan apapun yang berbau kekafiran. Bura atau bari, lepas, barak betul, lepas betul orangnya dan yang diibadahinya. Nah, apa yang menjadi ciri khasnya orang kafir? Tidak boleh kena yang disebut dengan penyakit ittiba, ikut. Ya, karena Nabi sudah sampaikan penyakit yang paling berbahaya nanti umatku adalah
latatba'unna sanana man kana qablakum. Tidak akan terjadi kiamat nanti kecuali umatku akan terjadi penyakit apa? Tatba'un, akan senang ikut-ikut, suka nyontek, suka meniru, suka mengambil dan suka tempel, suka impor dari luar lalu dipasang, ditempel-tempel dalam akidahnya, ditempel di ibadahnya, ditempel di akhlaknya, maka akhirnya kehilanganlah jati dirinya dia sebagai seorang muslim. Dan ini nanti Pak akan terjadi pada diri kita. Indonesia ini akan begini, dicabit-cabit akidah dari akidah Islam yang seutuhnya, nanti akan diimpor Yahudi, Nasrani, komunis, Hindu, Buddha, Cina masuk dengan serangan, akan mencabik-cabik punya akidah kita. Dan akhirnya dimasukkan di gado-gado, dikumpul, akhirnya apa? Kehilanganlah identitas mana akidah seorang muslim. Akhirnya nanti hilang itu, hilang. Nah seperti ini prosesi tahun baru dari tahun ke tahun, Pak, yang menjadi mazhab semua agama sepertinya kelihatan hanya orang-orang Islam yang punya fikrah, yang punya jati diri, yang bisa menampakkan tahun baru tidak ada kaitannya dengan kita. Tidak ada kaitannya. Kok tidak ada kaitannya, tidak usah kita sibuk. Nah seperti itu insya Allah.